Hati adalah organ yang paling besar di dalam tubuh kita. Dan hati ini ada semacam apa ya, eh, pantun atau puisi ya, dari mata turun ke hati. Ternyata ada benarnya juga itu, dari mata turun ke hati. Karena salah satu tanda-tanda orang yang berpenyakit hati itu bisa dilihat dari matanya. Izin saya share screen ya, ada panitia ya. Oke, slide saya sudah kelihatan? Sudah ya, oke. Ya. Saya mencoba mencari beberapa hadis tentang penyakit hati gitu ya. Nah, saya menemukan ada satu hadis ya, ada yang bilang ini hasan, ada yang bilang ini dhaif ya. Tapi artinya ini adalah untuk muamalah, saya coba kaji dari sini. Ternyata ada dalam kitab Atib An-Nabawi, karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa Rasulullah ini pernah mengobati ya orang yang menderita penyakit hepatitis. Sebagian ulama ada yang menafsirkan jantung, sebagian ulama lagi ada yang menafsirkan hepatitis. Ya, saya tidak akan bahas secara detail untuk masalah itu. Saya anggap ini mungkin hepatitis. Saya mengambil sebagian ulama yang menganggap ini adalah hepatitis karena di buku kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan ini adalah hepatitis. Nah, di sini cukup menarik dalam hadis ini bahwa Rasulullah itu memberikan rekomendasi bahan bakunya, kemudian menyerahkan kepada seorang tabib namanya Al-Harts bin Kaldah. Ya, jadi suruh datang ke tabib. Nah, sambil dia mengambil 7 butir kurma ajwa dan minta tolong nih, ya tumbuk sama biji-bijinya dan kasih tuh kepada orang yang menderita penyakit hepatitis. Artinya Rasulullah pun juga merekomendasikan untuk berobat ya kepada yang ahlinya, tapi Rasulullah ngasih apa sih ya perintah bahan bakunya atau bahasa sederhananya rekomendasi. Ini rekomendasi pakai ini, tapi nanti ada seorang tabib yang akan menentukan ini kapan pemberiannya, waktu pemberiannya, mungkin dosisnya, mungkin sesuatunya atau proses peramuannya. Artinya Rasulullah pun pada waktu itu juga menyerahkan segala sesuatu kepada ahlinya. Termasuk Rasulullah juga memerintahkan untuk menemui seorang tabib. Itu ya. Nah, ini hadis ini bercerita tentang bagaimana hepatitis diobati dengan kurma. Hepatitis dan kurma. Ada hubungannya atau tidak? Nah, kita akan kaji nih dari sisi kedokterannya. Tapi hadis ini menceritakan kisah tentang penyakit hepatitis dengan pemberian kurma 7 butir. Tapi di sini ada yang garis yang cukup penting adalah kurma tersebut beserta dengan biji-bijinya. Nah, ini perlu diteliti memang lebih lanjut apa kandungan di bijinya kurma. Bahkan ada sebagian orang bikin bikin kopi pakai biji kurma ya. Dan beserta dengan biji sama kurmanya. Nah, ini cukup menarik kalau diteliti sebenarnya. Baik, sebelum nanti ke arah penelitian, saya akan coba kaji dari 2 kandungan. Satu kandungan kurma, satu kandungan biji, dan satu lagi adalah hepatitis itu apa, penyakit hati itu apa. Ya, ini juga hadis yang menceritakan tentang perintah untuk mengkonsumsi 7 butir kurma. Ya, nah, ini mencegah dari racun dan sihir. Jadi ini juga luar biasa. Hubungannya kenapa racun dan sihir ini cukup menarik karena hati adalah organ yang sering terkena racun. Hati adalah organ yang sering terkena racun. Setiap hari hati itu diracuni. Setiap racun yang masuk semuanya lewat hati. Maka itu kok saya melihat korelasi hadis tadi sangat berkorelasi. Kenapa ada hubungannya dengan kurma? Karena kurma itu ternyata mencegah atau terhindar dari racun dan sihir. Nah, sihir ini juga menarik ini kalau dikaji lebih dalam lagi. Tapi artinya ada korelasi yang cukup signifikan antara kurma dengan racun. Ya, hubungannya tadi dengan penyakit hati. Kenapa hati? Karena hati adalah organ yang pertama kali mengeliminir racun. Jadi fungsi eliminir racun itu letaknya di hati. Maka itu kalau kita makan makanan yang beracun, maka organ yang pertama kali kena adalah hati. Jadi makanan diserap, misalnya makanan yang mengandung pestisida, nanti di hati itu dilakukan proses namanya detoksifikasi atau penghilangan racun.
Nah, maka itu dengan harapan kurma ini, kurmanya itu bisa menghilangkan racun-racun yang masuk ke dalam hati. Maka itu saya berpikir tentang makna atau sarah hadis tadi bercerita tentang masalah hepatitis, bukan penyakit jantung. Wallahu alam, kita tidak tahu, tapi yang pasti saya menganalisis dari sisi kedokterannya. Baik, ini sedikit gambaran biar para jamaah paham dulu hati itu letaknya di mana. Jadi hati ini letaknya itu mayoritas di sebelah kanan. Ini hati. Ya, sebagian kecil itu di kiri. Ya, maka itu kalau kita sakit hati itu megangnya di kanan tuh, bukan di dada. Di dada itu cuma ada jantung sama paru-paru. Jadi di kanan. Jadi saya sakit hati itu yang kanan itu. Ya, ini hati di sini. Hati adalah organ yang paling besar di dalam tubuh kita. Dan hati ini ada semacam apa ya, pantun atau puisi ya, dari mata turun ke hati. Ternyata ada benarnya juga itu, dari mata turun ke hati. Karena salah satu tanda-tanda orang yang berpenyakit hati itu bisa dilihat dari matanya. Apa matanya? Kuning. Jadi sklera ikterik namanya. Maka itu dengan kita melihat mata bisa ketahuan nih kayaknya dia masalah di hati. Ya, jadi tidak hanya di mata, jadi juga di kulit kadang-kadang juga berwarna kuning. Maka itu jangan bangga yang berkulit kuning, jangan masalah itu hatinya. Ya. Tapi artinya adalah hati adalah organ yang luar biasa. Hati adalah organ yang letaknya ini di daerah perut bagian atas, mayoritas di sebelah kanan dan sebagian kecil di sebelah kiri. Nah, di dalamnya hati ini ada yang namanya empedu. Nah, ini empedu. Jadi kalau ditanya empedu letaknya di mana? Di hati. Ya, ini letaknya empedu. Nah, ini lambung. Ini lambung. Ini lambung, kemudian ini usus. Ya. Jadi letaknya itu seperti ini. Maka itu kenapa yang di sebelah kiri ini hati itu lebih sedikit. Mayoritas di sebelah kanan. Karena bagian kiri ini ada organ lambung di sini. Makanya kalau makannya kita berlebihan, hatinya ketekan. Ya, jadi mendesak hati. Ya, ini gambaran sedikit tentang organ hati. Jadi hati di sini adalah benar-benar liver. Liver itu hati yang letaknya di sebelah kanan bawah. Baik. Nah, ada suatu hal yang luar biasa dari hati ini. Bahwa hati adalah satu-satunya organ yang meregenerasi selnya paling cepat dibanding dalam sel yang lain. Jadi dalam tubuh kita itu ada banyak sel. Ya, ada sel otot, ada sel tulang, ada sel saraf, dan juga ada sel hati. Semua sel-sel ini punya fase regenerasi. Regenerasi itu artinya membelah, satu menjadi dua, dua menjadi empat, ya 4 menjadi 8. Itu punya fase-fasenya. Ya, kalau sel saraf regenerasinya katanya tidak bisa regenerasi lagi, tapi penelitian terbaru bisa regenerasi tapi lama sekali. Sel ginjal 25 tahun, sel darah 120 hari, sel kulit 28 hari, gitu ya. Sel tulang 5 tahun, sel hati 7 hari. Luar biasa ini hati. Jadi hati itu paling cepat. Tapi alhamdulillah loh Allah menjadikan regenerasi tubuh kita ini bervariasi. Coba kalau regenerasi semua sel cepat semua, waduh luar biasa. Saya analogikan kalau seandainya nih rambut kita regenerasinya cepat ini 7 hari, 7 hari gondrong, 7 hari gondrong. Coba apa nggak repot itu? Itu ngabisin duit untuk ke tukang cukur doang gitu. Nah, ternyata hati Allah jadikan regenerasinya cepat. Karena kenapa dia cepat? Karena dia banyak yang dirusak. Nah ini Allah menjadikan hal coba kalau regenerasi hati setahun kita sudah mati kali. Karena regenerasinya cepat inilah yang menyebabkan hati kita aman. Jadi dirusak 7 hari sudah baik. Dirusak 7 hari sudah baik. Tapi masalahnya kita tuh makan setiap hari. Sehari 3 kali belum tambah ngemil. Jadi hati itu setiap hari dihantam terus-menerus dengan makanan, belum lagi ada racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Walaupun sudah paling cepat, ternyata hati pun bisa dirusak. Hati adalah satu-satunya organ yang dia tidak pernah komplain kalau belum kerusakannya berat. Artinya apa? Misalnya nih, kalau kulit ada lecet dikit kita nyeri.
Jantung nyumbat, nyeri dada. Tulang ada yang retak dikit, nyerinya luar biasa. Hati, kalau belum kerusakannya 90%, dia belum komplain. Belum ada timbul gejala kuning, belum timbul gejala pembesaran. Jadi hati adalah orang yang sesosok ciptaan Allah yang tidak gampang mengeluh. Dia itu mengeluh kalau sudah kerusakannya sampai 90%. Ya. Dan hati adalah organ detoksifikasi, organ penghilang racun. Jadi kalau pengen racun di dalam tubuh kita ini hilang, perbaikilah fungsi hati. Terus kemudian hati juga berperan untuk menghasilkan banyak enzim. Hati berperan juga untuk pembentukan albumin. Jadi kalau orang bermasalah dari hatinya, maka racun-racun bisa masuk ke dalam tubuh. Orang yang bermasalah hatinya, enzim-enzim juga tidak sempurna. Jadi penyerapan kita menjadi tidak baik. Inilah hati. Maka itu hati-hatilah dengan hati. Ya, jangan dianggap enteng nih hati. Hati adalah organ yang paling menderita pertama ketika ada makanan masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin kita langsung makan gitu ya tanpa merhatikan dia ada pengawet, mungkin ada pestisida, mungkin ada pewarna. Ternyata hati yang dikenakan pertama kali. Maka itu Allah jadikan hati regenerasinya ini cepat. Kenapa cepat? Karena sudah mengantisipasi komponen-komponen negatif yang masuk ke dalam tubuh kita. Inilah fungsi hati. Ya. Terus ini kemudian fungsinya, ya tadi saya perjelas lagi, dia merupakan organ detoksifikasi. Jadi kalau orang bicara detok itu hatinya diperbaiki. Dia penghasil enzim. Jadi ada enzim protease, ada enzim lipase. Ya, kalau nggak ada hati atau hati yang bermasalah, enzimnya nggak akan berperan dengan baik. Kalau enzimnya nggak berperan dengan baik, maka pencernaan makanan menjadi tidak bagus. Kalau pencernaan makanan nggak bagus, maka nutrisi kita juga bermasalah. Ya, jadi hati ini luar biasa. Hatinya rusak, enzimnya rusak. Hati pembuat vitamin K. Ya, hati penyimpan glikogen, penyimpan cadangan makanan. Dan satu lagi, hati memerankan peranan terhadap metabolisme empedu dan kolesterol. Maka itu fungsi dari empedu itu adalah hanya sebagai penampungan cairan empedu yang fungsinya adalah untuk mengentalkan saja. Maka itu kenapa dunia kedokteran menganggap empedu tidak berfungsi. Karena empedu hanya ngentelin doang. Jadi kalau diangkat nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kita perhatikan, kalau tidak kental, maka kualitas cairan empedu yang dihasilkan tubuh menjadi tidak optimal. Otomatis penyerapan lemak jadi masalah. Jadi empedu penting, ya, tapi tidak penting-penting banget gitu bahasa kedokteran. Daripada dia sakit empedu, udah mendingan diangkat. Tapi tetap kalau sudah empedu diangkat, maka proses pengentalan dari cairan empedu akan menjadi masalah. Dan itu bisa mempengaruhi kualitas dari cairan empedu. Nah, ini fungsi hati, ya. Nah, penyakit apa aja yang ada di hati? Jadi hati itu banyak penyakitnya. Pertama adalah hepatitis. Ya, ini banyak nih, ada A, B, C, D, E, F, G. Ini belum yang lain lagi nih, mungkin sampai Z, tapi yang paling sering ini adalah ini. Hepatitis. Ya, hepatitis ini bervariasi dari yang paling berat sampai yang tidak paling berat. Yang paling umum dan sering terkena pada masyarakat kalau enggak A, B. Ya, kalau enggak A, B. Kalau B ini adalah berasal dari kontak cairan darah. Tapi kalau A biasanya dari makanan. Nah, ini sering nih terjadi di pesantren-pesantren yang sering kena hepatitis masif gitu ya. Karena tadi makanannya yang bareng-bareng sehingga bisa berdampak kepada penyakit. Satu pondok pesantren kemarin saya dapetin beberapa pondok pesantren kena hepatitis massal karena dari makanan yang kotor. Maka itu penting nih menciptakan pesantren yang makanannya harus bersih. Karena boleh jadi gara-gara makan bisa mempengaruhi itu ya, mempengaruhi fungsi hati. Nah, hepatitis A itu lewat makanan. Ya, dan ini biasanya akan sembuh dengan sendirinya kalau hepatitis A-nya sudah dieliminir. Tapi ada satu hepatitis yang cenderung dia menetap atau carrier, yang disebut dengan hepatitis B. Nah, ini hati-hati nih hepatitis B. Hepatitis B itu menular melalui darah. Ya, jadi hati-hati itu. Misalnya kita mohon maaf ya suntik bareng gitu ya pada orang-orang narkoba, itu juga sering tuh. Atau berhubungan seksual melalui mukosa bisa dengan cairan.
sperma misalnya, itu juga bisa nular hepatitis B. Atau bisa jadi penularannya, mohon maaf, bekam, tetapi tidak steril, tidak menggunakan klorin, hanya alkohol doang, itu bisa nular tuh hepatitis B. Atau yang paling sederhana kolam renang yang nggak ada klorinnya. Jadi satu tetes, orang yang menderita hepatitis, satu tetes darah masuk ke dalam kolam renang, kolam renang tuh bisa ketularan semua tuh hepatitis B. Maka itu pastikan kolam renangnya itu mengandung zat yang memiliki dan membunuh hepatitis. Jadi waspada kalau berenang di kolam renang. Apalagi kalau di kolam renang tuh kadang-kadang ada sesuatu yang kadang-kadang tidak inginkan. Biasanya suka itu, mohon maaf tuh, kencing di kolam renang, itu udah ular lagi tuh. Udah kencing lagi ya kan, tambah lagi nggak ada klorinnya, wah resiko itu. Sudah kencing plus ada panu, kadas, kurap. Jadi waspada nih kalau di kolam renang. Jadi berenang yang paling bagus sebenarnya kalau mau di laut gitu ya. Itu paling bagus itu. Ya paling kelelep aja sih resikonya. Tapi hati-hati, tapi kalau mau berenang pilihlah kolam renang yang ada larutan klorinnya. Ya, klorin itu penting untuk membunuh virus hepatitis. Terus yang kedua, selain virus, itu juga ternyata ada masalah perlemakan hati. Nah, ini yang juga cukup banyak ini. Karena setiap hari kita makan gorengan, makan santan, makan lemak, makan daging yang berlemak, makan seafood, makan jeroan. Ya, intinya lemak. Lemak berlebihan, akibatnya timbullah perlemakan hati. Jadi hatinya penuh dengan lemak. Ya, dan ini kasus yang cukup banyak. Ya. Jadi hati-hati dengan makan. Yang paling sering itu karena gorengan ya yang berlebihan, santan yang berlebihan. Boleh makan santan, boleh makan gorengan, tetapi jangan berlebihan. Ini akan berdampak buruk kepada hati kita. Dan banyak kasus perlemakan hati yang saya dapatkan. Terus kemudian sirosis hati. Apa itu? Kerusakan pada hati. Terus kemudian kanker hati. Dan satu lagi amubiasis hati. Jadi ada amuba yang masuk ke dalam hati. Maka itu hati-hati nih, amuba ini dia juga menular melalui kotoran. Ya, ini mohon maaf nih, saya mohon maaf ya. Saya pernah itu, dulu rumah saya itu depannya ada peternakan, mohon maaf ya, ikan itu ya. Salah satu ikannya itu ada lele gitu ya. Dan di atas lele itu ada jamban. Jadi kalau setiap pagi itu berisik tuh. Jadi ada yang datang tiba-tiba berisik, nah itu gara-gara kotoran itu yang masuk ke kolam dimakan tuh sama si lelenya. Padahal mungkin kotoran itu mengandung kuman, boleh jadi mungkin mengandung amuba. Kemudian mungkin loh ya dimakan sama si lele, lelenya dimakan lagi ke orang. Ya, itu yang jadi berdampak buruk. Maka itu kenapa Islam melarang mengkonsumsi hewan jalalah. Apa itu? Hewan yang mengkonsumsi kotoran. Ya, kotoran manusia, kotoran binatang. Jadi harus waspada ini. Ternyata amubias itu cukup banyak. Ya, jadi timbul amuba di dalam hati. Jadi waspadailah penyakit-penyakit hati, hepatitis, perlemakan hati, sirosis, kanker hati, kemudian amubias hati. Inilah penyakit-penyakit yang sering. Maka itu kenapa dalam mengobati penyakit hati harus pastikan dulu permasalahannya apa. Apakah dia hepatitis? Ya, berarti penyebabnya virus. Apakah karena perlemakan? Berarti penyebabnya lemak. Ataukah karena sirosis, mungkin kerusakan pada hati. Atau karena kanker hati. Ya, jadi penanganan di hati ini cukup banyak. Termasuk masalah di empedu. Nah, empedu itu paling banyak itu adalah batu empedu. Dan saya ingatkan bahwa mayoritas batu empedu itu tersusun atas lemak. Selebihnya pigmen. Kalau nggak pigmen, campuran. Jadi logiknya sederhana. Kalau kita membatasi lemak, logiknya adalah empedunya akan mengalami perbaikan. Hatinya akan mengalami perbaikan. Karena 80% batu empedu merupakan batu lemak. Ya. Nih gejala-gejalanya tolong diperhatikan lagi. Yang pertama, gejala gastrointestinal, mual, tidak nyaman perutnya, begah, rasa penuh, lekas lelah. Baru kerja sebentar capek, ya. Nggak ngapa-ngapain capek, ya. Sholat sedikit, lama dikit, nguap. Ada kajian, nyender, tidur-tiduran. Nah itu mulai waspada itu kalau sudah mulai gampang lelah. Kemudian ikterius tadi, ikterus atau ikterik.
Jadi gambaran berwarna kuning di daerah mata atau di daerah kulit nih, kuning. Atau kencingnya seperti teh, atau kotorannya, buang air besarnya berwarna putih seperti semen. Mulai waspada ini. Mata kuning, kulit kuning, kencing kayak teh, BAB kayak semen. Nah, semen putih. Nah, itu perlu diwaspadai. Jangan-jangan kita menderita penyakit masalah di hati. Terus kadang-kadang disertai dengan pembesaran hati dan ending-endingnya nanti akan udem atau bengkak dan asites. Apa itu asites? Perutnya besar akibat terisi cairan. Nah, ini gejala-gejalanya. Gejala mual, tidak nyaman, begah, lekas lelah, ikterik, hati membesar, bengkak, atau bahkan asites. Nah, ini gejala-gejala. Jadi bagi jamaah kalau melihat gejala-gejala ini perlu diwaspadai. Jangan-jangan kita terkena penyakit di hati. Baik itu hepatitis, baik itu amuba, baik itu perlemakan. Ya, gejala secara umumnya seperti ini. Nah, ini beberapa faktor yang memperberat fungsi hati. Jadi makan yang berlebihan. Maka itu Islam tuh benar-benar menekankan makan dan minum tetapi jangan berlebihan. Kulu washrobu wala tusyrifu. Ya, jadi Allah tuh tidak senang dengan orang yang apa? Makan yang berlebihan. Ya, perintah makan, perintah minum tetapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan akan berdampak kerja berat di hati. Ya, maka itu Rasul mengajarkan makan itu cukup menegakkan tulang punggung. Kalau tidak sanggup, sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga nafasmu. Jadi makan pun jangan berlebihan. Terus yang kedua, terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan. Ini pun juga menjadi resiko. Ya, beberapa obat itu merusak hati. Contoh yang paling sering kita konsumsi adalah paracetamol. Paracetamol yang berlebihan itu bisa menyebabkan kerusakan pada hati. Jadi hati-hati penggunaan paracetamol ketika konsumsinya berlebihan. Terus kemudian, nah ini yang paling banyak di masyarakat, 5P, 5P. Penyedap, pengawet, perasa, pewarna, pemanis sintetik. Semua ini berlaku sintetik. Sekarang aja udah banyak itu, sering kita dengar beras sintetik, telur sintetik, ubi sintetik. Allahu Akbar. Nah ini memperberat hati. Hati kita ini jadi masalah ini. Oh, jadi tolonglah makan makanan sesuatu yang tidak mengandung sintetik itu jauh lebih aman. Maka itu perintahnya di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi perintah nih seluruh makan tuh di seluruh bumi ini boleh dimakan, tapi dengan syarat halal dan baik. Halal dan baik. Nah, halal sudah jelas, baik belum tentu. Rumput halal, tapi kan nggak baik buat manusia, baiknya buat kambing. Maka itu hati-hati yang mengandung tadi, penyedap, pengawet, perasa, pewarna, pemanis sintetik, tolong diganti. Tolong jangan dikonsumsi. Makanan yang tinggi pestisida itu semuanya merusak hati. Kadang-kadang kita sakit diakibatkan karena pola makan kita yang tidak benar. Boleh jadi gara-gara yang masuk ke dalam tubuh kita adalah sesuatu yang ternyata buruk. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari makanan-makanan yang tidak baik. Karena makanan yang tidak baik akan berdampak buruk kepada hati. Dan kalau hatinya rusak, maka proses di dalam tubuh pun juga akan menjadi masalah. Ya, nah ini sedikit bagaimana mekanismenya, tapi ini nggak usahlah. Intinya adalah ini penyimpanan gula ya di dalam hati. Jadi kalau hati disimpan sama gula terus-terusan penuh, hatinya juga masalah gitu ya, gudangnya masalah. Maka itu penting nih, tidak hanya dari lemak, ternyata makanan yang tinggi gula atau tinggi yang menghasilkan glukosa itu juga bisa memperberat fungsi hati. Ya. Nah, ini pengobatannya. Jadi, Dok, dengan banyak penyebab, obatnya beda-beda, tapi secara umum ini dulu. Jadi yang pertama istirahat yang cukup. Jadi kita nggak boleh itu terlalu capek. Istirahat yang cukup. Konsumsi madu dan kurma tadi saya bilang bahwa ternyata kalau hatinya bermasalah, maka glikogen bermasalah, cadangan energi juga bermasalah, maka itu perlu asupan yang mengandung glukosa yang cukup untuk membentuk glikogen lagi. Maka itu kenapa orang zaman dulu kalau sakit kuning itu suruh makan yang manis-manis. Kenapa? Karena untuk menutupi kekurangan glikogen yang terjadi akibat kerusakan pada hati. Kemudian berpuasa. Puasa ini adalah obat yang terbaik untuk hati. Jadi hati ini kerja berat terus, maka itu puasa ideal itu minimal Senin Kamis.
Ya, kalau Senin ke Kamis kan 3 hari, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Dibenerin lagi, terus Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nah, 3 hari sekali, hatinya dirusak, diistirahatkan. Dirusak, diistirahatkan. Jadi pentingnya ini istirahat. Minimal Senin, Kamis. Paling bagus adalah Nabi Daud. Ya, terus kemudian konsumsi temulawak. Ternyata temulawak ini memiliki efek memperbaiki fungsi hati. Ini hebat nih temulawak. Kalau nggak ada temulawak, kunyit. Ya, caranya diapakan? Ya, boleh diambil temulawak 2 jari, kunyit 2 jari, dikupas, dipotong kecil-kecil, direbus seperti biasa, 3 gelas menjadi 1 gelas. Rutinkan pagi dan sore. Ya, ini adalah komponen-komponen yang penting untuk merangsang regenerasi hati, biar hatinya itu bagus. Dan yang paling sering juga ini adalah hindari faktor-faktor kerusakan pada hati. Tadi 5P, makan berlebihan gitu ya. Terus kemudian obat-obatan, tolong ini. Nah, terus bagaimana pengobatannya kalau misalnya dia perlemakan hati? Lemak dibatasi. Kalau misalnya terjadi hepatitis, ada beberapa tanaman obat yang ternyata bagus untuk menghambat pertumbuhan hepatitis. Salah satunya apa? Sambiloto, misalnya seperti itu. Ya, kalau untuk apa misalnya amoebiasis ya berarti dikasih obat-obat amoeba. Ya, kalau misalnya kondisinya karena misalnya virus tadi, kalau virus berarti nanti ada obat antivirus. Nah, Sambiloto memiliki efek menghambat pertumbuhan virus hepatitis. Nah, itu bisa juga dicoba dengan kasus yang menderita penyakit hepatitis. Nah, ini sedikit saja gambaran tentang kurma. Kenapa kok kurma sangat bagus gitu ya? Kurma itu ternyata banyak mengandung glukosa, tapi glukosanya berbeda, dia alami ketimbang dengan gula, dan kita tahu bahwa kerusakan hati itu butuh asupan glukosa. Ya, butuh asupan glukosa. Ini untuk jantung ternyata juga bagus, ternyata si kurma memiliki efek kandungan kalium yang luar biasa dan berperan penting pada proses kontraksi jantung. Nah, ini kurma mengandung salisilat, terus kemudian kurma juga bisa mempengaruhi prostaglandin atau anti peradangan. Nah, ini gambaran sedikit, selebihnya kita tanya jawab saja supaya lebih interaktif ya. Ya, ini sedikit manfaat lain dari kurma ya. Ini kurma bikin subur nih. Ya, jadi bagi laki-laki yang mandul kurma nih, ternyata nih bikin merangsang produksi hormon pada laki-laki. Karena ada senyawa estron namanya. Baik, itu yang bisa saya berikan. Selebihnya saya ingin dialog sama jamaah ini ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit hati tadi, termasuk batu empedu. Batu empedu ini juga kasusnya cukup banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, silakan kita berdialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.